kita bertanggung jawab terhadap proses perkembangan pembelajaran motoriknya, motor learning-nya, kemudian proses nanti pembentukan posturnya, kontrol posturalnya, kemudian kontrol perilakunya. Fisioterapi jauh ke sana. Karena kita fisioterapi is a specialist movement, exercise. Nah, kalau teman-teman dokter kan nggak lihat ke sana gitu. Lihat batuk, pilek, obat gitu ya. Ini kurang pinter, kasih vitamin otak gitu. Selesai. Kita nggak ke sana. Kita nggak main kayak begitu. Kita mainnya stimulasi, stimulasi, stimulasi. Input, input, input. Apa? Membentuk jalur-jalur baru. Sinaptogenesis. Memperbaiki pola gerak, pola gerak, pola gerak. Itu, ya, gambaran saya begitu. Jadi nggak apa-apa, biarkan teman-teman dokter memang ke sana, tapi fisioterapi mari kita pegang yang ini. Ya. Oke, Pak Agung. Pak Agung, ini sebenarnya waktunya sudah lewat 10 menit, tetapi masih ada beberapa pertanyaan lagi, Pak. Nah, gimana? Oh, jadi ada. Monggo panitia. Lanjut, Pak. Lanjut, Pak. Ada sekitar... Sampai setengah 10 atau gimana? Atau sampai jam? Tuntaskan, Pak. Ada ngantuk enggak nih? Ya, monggo. Ya, pertanyaan berikutnya, Mbak. Melek. Baik, Pak. Pesertanya semangat sekali nih, Pak. Baik, saya lanjutkan, Pak. Dari Mbak Sinta. Beliau seorang fisioterapi. Saya punya pasien CP et causa epilepsi. Saat ini secara visual, dia tidak tertarik dengan apapun. Mainan, sesuatu yang berbunyi. Dan tanpa ekspresi. Saat ini matanya ada nistagmus. Dokter mengatakan bahwa nistagmus akibat dari kejangnya. Dan saat ini masih kejang dan konsumsi obat setiap hari untuk kejangnya. Intervensi apa yang harus dilakukan oleh fisioterapi, Pak? Ya, untuk nistagmus itu biasanya punya efek yang lebih ini ya, lebih luas ya. Biasanya satu, dia ngelihatnya buta warna enggak? Satu begitu. Yang kedua, jarak lihatnya. Dia minus atau plus atau apalagi itu yang namanya? Oh, yang double itu lihat double itu Pak. Silinder, Pak. Ya, silinder. Jadi itu perlu dicek. Dia tidak tertarik melihat itu karena nggak jelas atau memang nggak tertarik. Nah, fisioterapi yang bisa dilakukan kan kita memperbaiki nistagmusnya itu kontrol kepalanya, kontrol leher ya. Ya boleh kepala harus posisinya harus benar. Itu benar kontrol leher dan kepala itu posisinya harus benar. Kemudian kontrol bola matanya. Kita bisa lakukan titik trigger point di otot-otot bola mata di sini. Ya, kita bisa stimulasi begini. Ya. Kita dengan angka 8 juga nggak apa-apa. Ya. Itu yang bisa kita lakukan. Tetapi kita harus nyarankan ke pasien, edukasi ke pasien, periksa dong ke dokter mata. Saya punya pasien sampai sekarang itu yang Down syndrome itu kalau melihat itu jaraknya hanya berapa senti ya? Mungkin 20 senti gitu. Kalau jarak agak jauh dikit dia nggak suka. Dia nggak suka itu mainan. Kemudian ada anak yang global delay juga gitu. Matanya juga nistagmus. Yang Down syndrome juga nistagmus. Kalau yang global delay sudah mau pakai kacamata. Kalau yang Down syndrome nggak mau dibuang. Nah, yang pakai kacamata ini lebih suka. Ketika ada mainan dia lebih tertarik. Nah, kadang-kadang proses terapi baru mulai dia sudah nunjuk puzzle. Dia maunya itu. Ya. Dia maunya puzzle itu. Saya coba kan kadang-kadang mau saya stimulasi tendon guide-nya atau myofascial release dulu harus dengan posisi duduk yang diam atau tidur, dia mau main puzzle. Artinya dia tertarik ke sana. Nah, kita sebagai fisioterapis ke sana dulu, Mbak. Kita nyarankan, tetapi kita bisa melakukan stimulasi itu juga dengan tadi okulomotorisnya itu dengan gerak itu, kemudian optikusnya kita bisa stimulasi dengan bola atau berbagai macam warna dengan jarak. Coba atur jaraknya deh. Jaraknya seberapa? Karena kita nggak tahu ketidaksukaannya itu karena apakah dia nggak melihat
Atau dia mesti melihatnya terlalu harus dia dekat kayak apa gitu. Begitu? Baik.